Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamimil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah di kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kami tentang sunnahnya menziarahi kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad atala al-Imam As-Subki fi kitabih. Dan sungguh telah berpanjang lebar oleh Imam Subki di dalam kitabnya yang diberi nama dengan Shifa'us Saqam fi ziyarati qabr khairil anam. Fi bayan tariq hadzal hadis, dalam menjelaskan tariq jalur ini hadis, yaitu hadis sebelumnya man zara qabri wajibat lahu syafaati atau halat lahu syafaati. Dan beliau menjelaskan man sahhahu minal a'immati, menjelaskan orang-orang yang mensahihkan akan hadis tersebut dari para imam. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi tentang status hadis tersebut, karena Imam Subki telah mengarang dalam satu kitab yang berjudul Shifa'us Saqam tentang permasalahan hadis tersebut. Dzakara riwayatin, kemudian beliau juga menyebutkan akan riwayat-riwayat di dalam hadis-hadis di ziyaratin kulliha, yang berkaitan tentang ziarah seluruhnya, tentang ziarah. Tu'ayyidu hadzal hadithu, yang menguatkan akan ini hadis. Minha riwayatun, di antaranya itu riwayat man zarani ba'da mauti, siapa saja yang menziarahiku setelah kematianku, faka'annama zarani fi hayati, maka seolah-olahnya dia telah berziarah kepadaku di masa hidupku. Dalam riwayat yang lain, man ja'ani za'iran, siapa saja yang ia datang kepadaku hal dalam keadaan berziarah ia seseorang, la tahummuhu hajatun. Ini kurang apa kemarin artinya, kira-kira seperti begitulah. Tidak ada kepentingan akannya seorang tersebut oleh hajat. Maksudnya dia datang kepada Nabi tanpa ada alasan hajat apapun, illa ziyarati, kecuali hanya untuk tok semata-mata berkunjung ke kota Nabi untuk bertemu dengan Nabi. Kana haqqan alayya, niscaya adalah hak ke atasku, kewajiban di atasku, an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah, bahwa adalah aku bagi orang tersebut sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Wa fi riwayatin man ja'ani zairan, siapa saja yang datang kepadaku dalam keadaan berziarah ia orang, kana lahu haqqan 'ala Allah, adalah baginya seseorang tersebut hak, kewajiban di atas Allah Azza wa Jalla, an akuna lahu syafi'an, bahwa adalah aku bagi orang tersebut sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Wa fi riwayatin di Abi Ya'la wa Daruqutni wa Tabrani wal Baihaqi wa Ibnu Asakir, Nabi SAW bersabda, man hajja, siapa saja yang haji ia seseorang, fazara qabri, lalu berziarah ia orang akan kuburku. Dan riwayat lain, fazarani ba'da wafati, dia berziarahiku setelah kematianku, inda qabri, di sisi kuburku, di dekat kuburku. Kana kaman zarani fi hayati, adalah orang tersebut seperti orang yang berziarah kepadaku di masa hidupku. Wa fi riwayatin man hajja fazarani fi masjidi ba'da wafati, kana kaman zarani fi hayati, siapa saja yang haji seseorang lalu ia berziarah kepadaku di masjidku setelah kematianku, niscaya adalah baginya orang tersebut, niscaya adalah orang tersebut
seperti orang yang berziarah kepadaku di masa hidupku. Wa fi riwayatin man zarani ilal Madinah, siapa saja menziarahiku ke kota Madinah, kuntu lahu syafi'an wa syahidan, adalah aku baginya, bagi orang tersebut itu sebagai pemberi syafaat dan pembela yang akan saksi yang akan membelanya. Wa man mata bi ahadil haramaini, siapa saja yang wafat ia seseorang di salah satu tanah haram, Makkah Madinah, ba'athahullahu minal aminina yaumal qiyamati, niscaya dia membangkitkan akan orang tersebut oleh Allah dalam di antara orang-orang yang mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum. Ini hadis diriwayatkan dengan tambahan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang banyak. Ini dzakarani mungkin Imam Abu Daud atau mungkin kepada sahibul kitab yaitu Imam As-Subki, akan hadis-hadis yang sangat banyak. Kullaha tadullu ala masyru'iyati ziyarati. Seluruhnya hadis-hadis tersebut menunjukkan ia hadis atas disyariatkannya ziarah. La hajata lana ilal italati, tidak ada keperluan bagi kita untuk membahasnya secara berpanjang lebar bidzikra, dengan membahasnya, menyebutkannya di sini. Fatilkal ahaditsu kulluha ma'a ma dzakarnahu sharihatun fi nadbin. Maka demikian hadis-hadis yang banyak tadi, seluruhnya hadis tersebut beserta sesuatu yang kami sebutkan akannya, sesuatu itu soreh, itu menjelaskan dalam hukum sunnah berziarah kubur. Bal tu'akkadu ziaratuhu sallallahu alaihi wasallam, bahkan ditekankan akan menziarahinya Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan, hal dalam keadaan hidup ya Nabi maupun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Pada siapa saja ditekankan berziarah, lidzakari wal untha, baik bagi laki-laki maupun wanita. Wa kadza ziyaratu baqiyatil anbiya'i was shalihin wasyuhada, begitu juga menziarahi sisa nabi-nabi yang lain dan orang-orang soleh dan para syuhada, itu juga disunahkan, bahkan ditekankan. Wa ziyaratu, dan sekarang masuk kepada pembahasan tentang safarnya tersebut. Apakah safarnya juga mendapatkan pahala mandub sunnah atau tidak? Wa ziyaratu syamilatun lis safari. Ziarah itu mencakup bagi safar. Mencakup dia bagi safar, karena sesungguhnya ziarah tastad'i, menuntut ia ziarah al-intiqala akan berpindah, untuk berpindah min makani zair, dari tempat orang yang berziarah. Kemana berpindah? Ila makanil mazuri, ke tempat orang yang diziarahi. Kalafdil maji'i alladhi nasat alaihi al-ayatul karimah, seperti lafaz maji' alladhi yang dinas atasnya, alladhi atas lafaz maji' itu oleh ayat yang mulia di ayat yang pertama kita bahas kemarin, itu walladzina idza zalamu anfusahum ja'uka. Wa idza kanat kullu ziyaratin kurbatun, wa idza kanat kullu ziyaratin kurbatan, apabila adalah setiap ziarah itu dihukumi kurbah, maksudnya setiap ziarah yang kita lakukan itu dihitung sebagai ibadah, sebagai bentuk sarana pendekatan diri kepada Allah,
Kana kullu safarin ilaiha kurbatan, adalah setiap perjalanan kepadanya ziarah itu juga dihitung kurbah. Kemarin kita bahas mungkin bisa disamakan dengan kaidah fikih al-wasail hukmul maqasid. Jika hukum maksud tujuan kita itu adalah sunnah, maka wasailnya juga adalah dihukumi sunnah. Wa qad sahha, dan sungguh telah sahih, khurjuhu, keluarnya Nabi SAW untuk berziarah ke kubur sahabat-sahabatnya di Baqi' wa bi Uhudin, dan di Uhud. Itu sudah jelas hadisnya. Seperti yang kita pernah dengar, itu di malam nisfu Sya'ban kalau tidak salah. Sayyidah Aisyah kehilangan Nabi di tempat tidurnya. Yang sekarang kan? Sayyidah Aisyah merasa kehilangan Nabi. Kemudian Sayyidah Aisyah merasa Nabi ini pergi ke tempat salah seorang istrinya yang lain. Akhirnya dibuntuti Nabi. Ternyata Nabi berada di Baqi', mendoakan orang-orang yang berkubur di sana. Itu sudah sahih hadisnya. Bisa dilihat langsung di Sunan Tirmizi, di Sunan Nasai juga ada. Dan Nabi juga berziarah di Uhud. Fa idza thabata masyru'iyatul intiqali li ziyarati qabri ghairihi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila telah tetap oleh disyariatkannya berpindah untuk ziarah ke kubur selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qabruhu syarifu, maka kuburnya Nabi yang mulia itu lebih utama dan lebih pantas untuk kita melakukan perjalanan di sana, untuk berpindah dari negeri kita ke kotanya Nabi. Wal qa'idatul al-muttafaqu 'alaiha, dan seluruh kaidah-kaidah yang disepakati atasnya kaidah akan sesungguhnya wasilah, innal wasilatal qurbati, sesungguhnya perantaraan kurba, wasilah kurba, al-mutawaqqafati 'alaiha, yang disepakati atasnya wasilah itu kurba, itu juga kurba. Sesungguhnya wasilah kurba yang disepakati itu juga kurba. Ai dari sisi min haitsu isadiha ilaiha, dari segi menyampaikannya wasilah kepadanya kurba. Sama seperti tadi al-wasail hukmul maqasid. Karena tanpa wasilah ini kita tidak akan sampai kepada tujuannya, kepada kurba. Fala yunafi, maka tidak dinafikan juga sesungguhnya qad yandumu ilaiha muharram, kadang-kadang berkumpul kepadanya wasilah oleh perkara-perkara haram, min jihatil ukhra, dari arah yang lain. Nah, ini lafaz badas ini kami kurang paham kemarin. Tidak tahu maksudnya. Kama syifi tariqin maghsubin, seperti berjalan di jalan yang dirampas. Jalan di jalan yang dirampas. Sharihatun fi anna as-safara li ziyarati qurbatin mithluha. Jelas pada sesungguhnya safar untuk ziarah kurba itu semisalnya ziarah kubur Nabi. Nah, apapun ziarah yang kita lakukan untuk pendekatan diri kepada Allah untuk kurba, itu semisal ziarahnya kepada kubur Nabi, dihukumi sunnah perjalanannya. Wa man za'ama, dan siapa saja yang menduga ia, beranggapan ia,
anna ziyarata fi haqqil qaribi faqat. Sesungguhnya ziarah itu pada hak kedekatan saja. Hak kedekatan saja ini mungkin maksudnya kita hanya boleh ziarah kepada kubur yang dekat-dekat saja. Tidak boleh ziarah sampai mengeluarkan biaya yang sedemikian banyaknya. Atau mungkin juga pada hak kedekatan ini hanya boleh ziarah kepada orang yang mempunyai pertalian keluarga saja dengan kita. Faqad aftara ala syariatil ghura'i, maka sungguh dia telah mengadakan kedustaan, mengadakan kebohongan atas syariat yang cemerlang. Fala ya'ulu alaih. Ini enggak paham maksudnya fala ya'ulu alaih. Fala ya'ulu alaih. Adalah. Hah? Adalah. Kemarin tengok di kitabnya adalahnya di sini. Di kitab Aihi kemarin cari arti di kamus Aihi enggak tahu. Rupanya ada Aihi. Fala ya'ulu alaih. Wa amma takhayyulu ya'ulu atau ya'ulu? ya'ulu. Aina ya'ulu alaih. Dal ya. Hah? Dal ya. Kayaknya bintang. Harusnya ya'ulu, tak pedulikan. Maka tidak dipedulikan atasnya. Ya betul. Maka perkataan itu tidak dipedulikan. Wa amma takhayyulu ba'dil mahrumin, adapun sangkaan sebagian mahrumin orang yang mengharamkan. Apa cara mahrumin? Adapun sangkaan sebagian pengharaman, mungkin anna man aziyarati awis safari, sesungguhnya terlarang ziarah atau safar ilaiha, kepadanya kubur, min babil muhafadati ala tauhidi, itu dari bab menjaga atas tauhid. Wa anna dzalika mimma yu'ayyidu ila syirki, dan sesungguhnya hal demikian wa inna dzalika mimma yu'addi ila syirki, sesungguhnya hal demikian tersebut dari sesuatu yang menunaikan menunaikan kepada syirik. Fahuwa takhayyulu batilun, maka sesungguhnya dia bahwa takhayyala batila, maka sesungguhnya dia orang tersebut telah menduga dengan kebatilan. Dia katakan tadi sesungguhnya pelarangan ziarah untuk ke kubur, kemudian safar ke kubur itu karena kami ingin menjaga tauhid, karena banyak sekali terjadi kemusyrikan ketika seorang itu berziarah ke kubur-kubur, apalagi kubur-kubur itu kubur-kubur orang-orang yang mempunyai kesolehan atau karomah.
Kami hanya ingin menjaga itu saja. Maka dibantah, ini dia berprasangka dengan kebatilan. Li'anal muaddi ila syirki, karena sesungguhnya tertunai kepada syirik, innama huwa ittakhadhal qubura masajida. Hanya saja dia menjadikan kubur sebagai masjid, akan masjid. Awil akufa, atau dia jadikan kubur sebagai tempat iktikaf. Awil akufa alaiha wa taswir suwar fiha, dan menjadikan menggambar-gambar, melukis gambar padanya kubur. Kama warada fil ahadits sahihati, sebagaimana telah warid di dalam hadis-hadis yang sahih. Bi khilafi ziyarati wassalami wa du'ai, dengan sebalik berziarah, mengucapkan salam dan doa. Maka dibantah di sini, yang dimaksud dengan kesyirikan itu adalah ketika seorang itu menjadikan kubur itu sebagai tempat iktikaf, sebagai masjid dan dan menggambar-gambar kubur. Namun kalau kita hanya berziarah dengan sekadar ingin mengucapkan salam kepada penghuni kubur, kemudian doa di sana, itu tidak masalah. Itu sudah sangat jelas. Apabila kita datang kepada suatu tempat yang karamah, misalnya ke kubur yang mempunyai karamah, dan kita bisa melihat di sana dengan akal orang yang sehat dan waras, kita bisa membedakan mana yang dia berbau syirik, mana yang tidak berbau syirik. Itu sungguh sangat jelas sekali. Wa kullu aqilun wa kullu aqilin yu'raful farqa bainahuma. Dan setiap orang yang berakal itu mengetahui, ya, yu'raful Ya'ruful farqa bainahuma, mengetahui akan perbedaan di antara keduanya. Ya. Perbedaan antara orang yang melakukan syirik dan tidak syirik. Wa yatahaqqaqu anna ziyadata idza fu'ilat ma'al muhafazati 'ala adabi syari'ati al-ghura'i la tuaddi ila mahdzuril battata, dan memastikan oleh sesungguhnya tambahan apabila dilakukan akan ia tambahan, dan tambahan-tambahan dalam ziarah yang mungkin di zaman Nabi tidak dicontohkan, bersama menjaga atas adab-adab syariat yang terang, itu tidak membantu kepada perkara haram secara pasti. Misalnya Nabi pernah mencontohkan talqin kepada mayat. Pernah? Dari sini. Atau mungkin ada perkara-perkara lain yang dilakukan di dekat kubur, yang mana itu masih menjaga batasan-batasan syariat, maka itu tidak mengapa. Wa anal qaila bil man'i minha, dan sesungguhnya orang yang berkata dengan melarang darinya ziarah, sadda lizari'ati, itu telah menyumbat ia seseorang, telah menutup ia seseorang akan perantaraan atau jalan atau wasilah, mutaqawwalu 'ala Allahi wa 'ala rasulihi. yang dikatakan ke atas Allah dan ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huna, dan di sini amroni, itu ada dua urusan, la budda minhuma, yang mesti dari keduanya. Nah, dalam pembahasan ini ada dua urusan yang kita mesti
untuk melakukannya. Salah satunya adalah wujubu ta'zimin nabi, wajib mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rafa rutbatahu, dan mengangkat akannya Nabi, mengangkat akan derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam an sairil khalqi, dari seluruh makhluk. Jangan kita samakan Nabi dengan makhluk lain. Nah, seperti yang penjelasan kemarin ya, mutawif yang beraliran sebelah, dia katakan Nabi gua, Nabi ku mau diawak juga ya. Sama seperti kita juga, jadi nggak perlu terlalu memuliakan. Kalau datang berziarah, sekedar berziarah saja, melihat-lihat, nggak perlu berlebihan. Atau enggak yang kita lihat dengar-dengar dari para mubalik, Muhammad itu itu kan berbahaya, sembarang ngomong. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berikan peringatan kepada kita di surah An-Nur, la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'ai ba'dukum ba'dha. Memang beliau adalah manusia seperti kita, tapi derajatnya tidak sama seperti kita. Kemudian yang kedua, ifradur rububiyyati, menyendirikan kerububiyahan, ketuhanan, wa i'tiqadu anna Rabb tabaraka wa ta'ala, dan meyakini sesungguhnya Rabb tabaraka wa ta'ala munfaridun bidatihi, itu bersendiri dengan zatnya Allah, wa sifatihi, sendiri dengan sifatnya Allah, wa fi'lihi, dan sendiri dengan fi'ilnya Allah, an jami'i khalqihi, dari seluruh makhluknya. Di dalam zatnya Allah tidak berserikat kepada makhluknya, dalam sifatnya Allah tidak berserikat kepada makhluknya, dalam perbuatan Allah dia tidak berserikat dengan makhluknya, maksudnya tidak membutuhkan bantuan makhluknya untuk melakukan hal-hal yang dikehendakinya. Faman i'taqada fi makhluki musyarikan, siapa saja yang ia meyakini pada makhluk-makhluk akan persekutuan al-bari, akan persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala fi syai'in, dalam sesuatu, min dzalika, dari demikian zatnya Allah, sifatnya Allah, fi'ilnya Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Dan siapa saja waman qasara bir rasul, ya, dan siapa saja yang mengurangi dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in, dari sedikit pun, dari apapun, min martabatihi, dari kedudukannya Nabi, faqad asa, maka sungguh dia telah maksiat, au kafara, atau dia telah kafir. Ini keras nih. Mungkin dia bisa maksiat, mungkin saja dia bisa kafir. Wa man balagha fi ta'dhimihi, dan siapa saja yang balaghah ia dalam mengagungkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi anwa'i ta'dhimi, dengan bermacam-macam pengagungan, walam yuballigh, dan tidak menyampaikan ia bihi, dengannya pengagungan, ma yaftasu bil bari subhanahu wa ta'ala, dengan sesuatu yang dikhususkan ia sesuatu dengan al-bari, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad asabal haqq, maka sungguh dia telah menepati kebenaran, maka sungguh dia telah benar. Kita mubalaghah dalam memuji Nabi, menyanjungnya Nabi berlebih-lebihan, itu tidak masalah selama seperti yang disampaikan kemarin, selama dia tidak sampai pada tahap pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Boleh.
rububiyyati wa risalati jami'an, dan dia telah menjaga atas sisi ketuhanan, sisi rububiyah dan sisi kerasulan sekaligus. Wadhalika dan demikian hal tersebut huwal qaulul ladzi la ifrata fihi, adalah perkataan yang tidak ada ifrat, berlebihan padanya, wala tafrid, dan tidak kesia-siaan atau berlebihan juga. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis digunakan oleh kelompok-kelompok yang melarang untuk ziarah ke kubur-kubur para wali atau masjid-masjid yang di sana ada kubur para wali. Mereka menggunakan hadis tersebut, bahwa hadis ini bahwasanya hal itu dilarang, tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal, tidak dipacu akan kendaraan. La tushaddur rihalu illa thalathati masajidah, kecuali kepada 3 masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Hadam yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pema'nahum, maka maknanya adalah an alla tushaddur rihala, alla tushaddur rihala, alla tushaddur rihalu, bahwa tidak dipacu akan kendaraan kecuali ila masjidin, ke masjid, diajali ta'zimihi wa salati fihi, karena mentazimkannya masjid dan salat padanya masjid. Itu maksud daripada makna daripada hadis itu. Tidak boleh dipacu kendaraan, dilakukan perjalanan, tidak boleh dilakukan safar yang tujuannya untuk sholat di masjid itu, semata-mata untuk sholat di masjid itu, atau semata-mata untuk mengagungkan masjid itu, kecuali di 3 masjid saja, yaitu Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Namun apabila kita datang ke suatu masjid, misalnya ada masjid yang baru dibangun, bentuknya menarik, katakan saja dalam Masjid Raya Sumbar, ya orang Pekanbaru datang jauh-jauh dari Pekanbaru, tujuannya apa? Tujuannya hanya semata-mata untuk sholat di Masjid Raya Sumbar. Itu dilarang. Itu dilarang. Namun kalau dia datang ke Padang, tapi niatnya untuk wisata, untuk melihat-lihat masjid, untuk foto di masjid, atau dia ingin ke pantai Padang, namun karena azan asar berkumandang akhirnya dia datang sholat di Masjid Al-Hakim mungkin, itu tidak masalah. Namun kalau kita tidak menafsirkannya atau mentakdirkan makna ini, maka semua perjalanan kita yang kita lakukan untuk safar kemanapun itu dilarang, kecuali safar yang dilakukan kepada 3 masjid itu saja. Wahada takdiru, dan adapun ini takdir, la budda minhu, mesti darinya mentakdirkan, menafsirkan. Walau lam yakunil takdir, walau lam yakunil takdiru, jikalau tidak adalah takdir, hakada seperti ini, seperti penafsiran yang telah disebutkan, laqtadha, sungguh laqtadha man'u syaddir rihal, sungguh wajib, sungguh wajib oleh larangan memacu kendaraan untuk pergi haji, untuk jihad, untuk hijrah dari negeri kafir, dan untuk menuntut ilmu, dan untuk tijarah dunia, wa ghairi dzalik, dan selain hal demikian. Nah, ini konsekuensinya apabila kita telah mentah-mentah hadis yang pertama tadi. Wala yaqulu bidzalika, dan tidak berkata dengan demikian,
dengan demikian penafsiran yang pertama yang mengatakan tok semata-mata tidak boleh melakukan safar kecuali hanya 3 masjid itu saja. Dan pernah mengatakan hal tersebut oleh seorang pun dari para ulama. Qala al-'allamah Ibnu Hajar fi Jawharil Munawwami wa mimma yadullu aidan li hadha ta'wil, dan dari diantara sesuatu menunjukkan juga bagi ini takwil itu bagi hadis yang disebutkan yang jelas, yang menjelaskan dengannya pada hadis yang sanadnya hasan, dan ianya adalah perkataan Nabi SAW, la yanbaghi lil muti, tidak pantas bagi pengendara ayyushaddar rihaluhu, bahwa dia memacu kendaraannya ila masjidi, untuk menuju masjid, yabtaghi salat fihi, yang menginginkan ia akan salat padanya masjid, ghaira masjidil harami, selain masjidil haram, wa masjid hadza, dan masjidku yang ini itu Masjid Nabawi, wa masjidil aqsa. Wabil jumlati fal mas'alatu wadihatun jalilatun, dan secara umum, secara garis besar, maka masalah-masalah itu sudah jelas dan terang. Qad afradtu bi ta'lifi fala hajatan ila italah. Sungguh aku telah menyendirikan dengan mengarang tentang hal ini, maka tidak ada hajat untuk berpanjang lebar dengan yang lebih banyak dari ini. Fala hajatan ila italati bi'aktsara min hadza, dengan berpanjang lebar dengan yang lebih banyak daripada hadis ini. Fa inna man nawwarallahu basiratahu, maka sesungguhnya orang-orang yang menerangi oleh Allah akan basirahnya, mata hatinya, yaktafi, niscaya cukuplah ia orang tersebut bi aqalla min hada, dengan yang lebih sedikit dari ini penjelasan. Maksudnya apa? Apabila orang tersebut mempunyai basirah dengan satu hadis saja ataupun satu dalil saja, itu sudah cukup baginya untuk menggerakkan hatinya menziarah kubur Nabi. Namun bagi orang waman tamasallahu basiratahu, dan siapa saja yang telah menghapuskan oleh Allah akan basirahnya, fama tughni anhu, maka tidak ada gunanya darinya al-ayatu wan nadhru, oleh ayat dan peringatan. Alhamdulillah, bagian ziarah kubur telah selesai bi'aunillah dengan pertolongan Allah. Dan yang kami simpulkan daripada pembahasan ini ada beberapa hal. Pertama adalah ziarah kubur adalah syariat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ziarah kubur adalah syariat dan langsung dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kita berziarah ke kubur manapun, itu dihukumi sunnah. Jikalau kubur orang lain saja sunnah untuk diziarahi, apatah lagi dengan ziarah dengan kubur Nabi SAW. Dan juga kubur-kubur para nabi yang lain, para orang soleh, para syuhada, itu juga sunnah untuk dikunjungi, diziarahi. Pernyataan ini telah tetap dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas para ulama. Namun dalam ziarah ini kita tidak memungkiri terjadi hal-hal yang itu berbau dengan kesyirikan, bahkan memang prakteknya memang syirik, bukan cuma berbau.
Namun Syekh Zaini Dahlan mengatakan perkara itu sudah sangat jelas bagi kita. Bisa kita bedakan mana yang berbau syirik, mana yang tidak berbau syirik. Namun kalau kita datang berziarah ke kubur manapun, lalu kita lakukan di sana hal-hal yang mungkin tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, namun sesuai dengan syariat, sesuai dengan adab-adabnya, maka itu tidak masalah. Jangan dikatakan ini tidak dicontohkan oleh Nabi, berarti kamu berbuat syirik. Itu tidak masuk itu pembahasannya. Kemudian kita harus meyakini kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kemudian kita meyakini akan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, sifatnya Allah, afalnya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak bersyarikat dengan seorang pun dari makhluknya dalam melakukan apa yang dikehendakinya. Apabila kita meyakini bahwasanya ada makhluk yang bersyarikat kepada Allah dalam beberapa urusan, itu dihukumi dengan syirik. Untuk apa ini dibahas? Untuk menjaga kita ketika kita berziarah ke kubur. Jangan sampai akidah kita ini melenceng. Datang ke kubur, akhirnya betul-betul minta ke kubur, bukan dijadikan sebagai wasilah. Kemudian juga ada pelajaran yang baru kita, pelajaran tambahan, bahwasanya mengurangi martabat Nabi, kedudukan Nabi, kita kurangi kedudukan Nabi tersebut, kita kurangi martabat Nabi, itu dihukumi dengan maksiat, bahkan dihukumi dengan kafir. Kemudian yang terakhir, Syekh Zaini Dahlan memaparkan tentang kesalahpahaman kaum-kaum yang mereka menjadikan dalil dengan hadis Nabi tersebut. Hadis Nabi yang tadi tidak dipacu kendaraan kecuali kepada 3 masjid, dengan penjelasan dari beliau dan didukung oleh hadis yang barusan kita baca. Ada pengkhususan taksis di sana, ia berteris salata fihi, yang ia menginginkan untuk sholat di dalamnya masjid. Jadi kunjungan ke suatu tempat tuh, ke masjid itu hanya semata-mata untuk sholat di sana, tidak ada niat yang lain. Sebagaimana kita datang ke Masjid Nabawi, tujuan kita adalah untuk ziarah di sana, atau mungkin ke Masjidil Haram, tujuan kita untuk sholat di sana. Kenapa? Karena menginginkan fadilah yang sangat besar, yaitu kalau tidak salah 100.000 ganjaran satu rakaatnya. Begitu juga di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Aqsa. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Insyaallah. Pertanyaan sebelumnya. Allah, Allah. Dalam lafaz ini mungkin ada pengertian ala yunafi annahu qad yandamu ilayya muharram min jihati al-Qur'an. Yang tanda kutip anna wasilatul qurbatul mutawaqqafatu alaiha qurbat ay min hudud salihah ay fala yunafi annahu qad yandamu ilaiha muharraman min jihati al-ukhra. Tolong penjelasan. Maka tidak dinafikan juga sesungguhnya terkadang terkumpul kepadanya wasilah itu perkara-perkara haram dari arah yang lain. Maksudnya
ketika seorang itu berpendapat bahwa wasilah bertawasul itu disunahkan, akhirnya ada yang kebablasan dalam bertawasul, sehingga dia melakukan perkara-perkara yang haram dalam tawasulnya tersebut. Dan maksudnya situ. Memang dalam baris ini kami kemarin agak pusing karena banyak sesuatu yang tidak dimengerti, dan juga kata-kata apakah ini salah mata atau gimana gitu. Mungkin ada masukan. Ya. Boleh ya? Ya boleh. Kami paham tadi karena di sini memang agak sendak gitu, agak sakit ya. Ya. Jadi ini baca-baca kan itu tadi menyampaikan usul fiqh, kaidah fikih al-wasail hukumul maqasid. Ya. Nah, wasilah adalah hukum maqasid. Wasilah itu dihukumi dengan hukum tujuan. Ya. Maka disampaikan di sini fala yunafi anna qad yanamu ilai muharram. Di wasilah itu kan nanti ada tertimpa hal yang haram. Yandamu itu mengandung. Nah, tertimpa yang haram. Maka seperti itu pun tetap dihukumi maqasid. Ya, maksud, ya. Maqasid kan tadi sunnah. Ya. Nah, jadi safar ini kan wasail. Ya. Wasail. Maka safar dihukumi sunnah karena maqasidnya sunnah. Ya. Meskipun safarnya itu, wasailnya itu tertimpa dengan sesuatu yang haram, Ya. tidak bisa kita nafikan dalam perjalanan tak mungkin menghilangkan yang haram. Seperti Thariq Maksubin. Ada jalan-jalan yang digosok. Memang jalan itu tidak boleh dijalani kecuali orang-orang. Memang jalan itu hukumnya harus izin gitu, dan kita nggak tahu. Ya. Kan jadinya Thariqul Maksub. Ya. Nah, walaupun seperti itu, maka tetap dihukumi sunnah karena wasail hukumul maqasid. Nah, itu yang kami dapati dalam bagaimana, apakah cocok atau tidak. Memang seperti begitulah. Kira-kira ya seperti begitu. Ini tandai. Coba masukkan. Iya. Saya. Itu. Enggak, itu lagi langsung saya. Enggak. Udah di dalam, belum jalan. Wah. Iya. 10 menit aja, 5 menit aja. Ini mempunyai batas, dan bagaimana kita tinjauannya, kita memberi batas dalam hadis ini. Baik. Kalau kita bilang menghukumi dengan zahir hadis saja, maka kita lihat betapa banyak orang yang dulu musyrik di zaman Nabi juga meninggal di kota Mekah. Yang mana hadisnya tadi ya? Romain ya. Man mata. Ini mani kan musyaratnya, namun kalau kita lihat tinjauannya, setiap jaminan Nabi ini kepada siapa? Kepada orang Islam, kepada Muslim. Berarti yang pertama syaratnya beriman. Kemudian masalah berdosa tidak berdosa, orang itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dia bermaksiat nih, berdosa, wafat di hari Jumat mungkin, atau di salah satu tanah haram. Memang secara zahir kita lihat seperti begitu. Namun dalam hati kita berusaha berhusnuzon kepadanya,
mungkin saja dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kisah-kisah di zaman dahulu ya. Seperti 100 orang yang pembunuh yang membunuh 100 orang. Bahkan dia belum sempat untuk menzahirkan taubatnya, hanya ingin berhijrah saja. Ingin berhijrah dan meninggal di tengah jalan. Akhirnya dia dibangkitkan, akhirnya dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan juga ada kalau tidak salah pernah kita baca juga salah seorang yang masuk Islam lalu masuk surga dengan tidak pernah melakukan sekali sholat pun. Sekali sholat pun tidak pernah dilakukannya. Kenapa? Karena ketika dia masuk Islam langsung berjihad. Dan akhirnya dia meninggal dunia dan dia langsung masuk surga. Kemudian juga yang janji Nabi SAW, siapa yang masuk Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan tuh betapa banyak dosanya seseorang, akhirnya dia mati, bahkan mungkin belum pernah melakukan amal sedikit pun, dia akhirnya masuk surga. Jadi tinjaunya mungkin teguh dari man itu biasanya Nabi gunakan untuk orang-orang Muslim. Segi dia maksiat tidak maksiat, dalam zahir mungkin seperti itu, namun kita selayaknya kita berhusnuzon kepadanya. Mungkin demikian.